Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Anak-anakku yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang lingkaran, dan kita akan belajar tentang kedudukan dua lingkaran. Jadi terakhir kita belajar tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Saya review sedikit. Ada 3 posisinya: memotong di 2 titik, menyinggung, dan berada di luar di lingkaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dua lingkaran. Ya, ada beberapa kemungkinan kedudukan dua lingkaran ini. Yang pertama adalah dia sepusat, lingkaran pertama sepusat, terletak di dalam, terletak di luar, bersinggungan, saling lepas, atau memotong kedua lingkaran. Nah, untuk yang sepusat ini, pusat berarti ada lingkaran di dalam lingkaran. Ini terjadi untuk mengetahui kedudukan dua lingkaran, kita harus cari dulu jarak antara dua titik pusatnya. Jadi antara pusat lingkaran pertama dengan pusat lingkaran kedua, kita cari jaraknya. Nanti kita lihat, hitung ya, kalau jaraknya sama dengan 0, maka berarti dia di pusat. Nah, pusatnya sama. Kemudian kalau dia di dalam lingkaran, ini terjadi ketika ciri utamanya adalah jarak antara pusat ini, dua lingkaran ini, lebih kecil daripada jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Ya, nanti kita kurangkan dulu, cari dulu jaraknya, kemudian bandingkan antara jarak selisih antara R besar dikurang R kecil, atau jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Kalau nilainya lebih kecil daripada D, maka dia berada di dalam lingkaran. Kemudian yang ketiga, ya, dia menyinggung, bersinggungan. Ya, bersinggungan ini terjadi ketika jarak antara dua titik pusat ini sama dengan jumlah jari-jari lingkaran kecil ditambah jari-jari lingkaran besar. Nah, terakhir atau saling lepas ini terjadi ketika D-nya ini lebih besar daripada R ditambah R besar ditambah R kecil. Ya, R besar ditambah R kecil. Itu R besar. Ya. Nah, kalau ternyata R satu lagi ini memotong dua lingkaran ini terjadi ketika D-nya ini lebih kecil daripada jumlah dua jari-jari. Jadi kalau R besar ditambah R kecil, ya, nilainya lebih kecil daripada D, jarak dua titik itu, maka dua lingkaran tersebut berpotong di dua titik. Oke, jadi saya ulangi lagi, ada 5 kedudukannya. Yang pertama dalam lingkaran sepusat, ya, ini terjadi ketika jarak dua titik pusatnya sama dengan 0. Kemudian terletak di dalam lingkaran, ini terjadi ketika selisih antara jari-jari besar dikurang jari-jari kecil lebih besar daripada jarak dua titik. Jarak pusatnya lebih kecil daripada selisih jari-jari besar dikurang jari-jari kecil. Kemudian menyinggung terjadi ketika jarak titik pusatnya sama dengan jumlah jari-jari besar ditambah jari-jari kecil, kemudian terletak di luar, saling lepas. Ini terjadi ketika jarak titik pusatnya ini lebih besar daripada R ditambah R besar, atau jari-jari kecil ditambah jari-jari besar. Ada satu lagi yang belum dilampor ke sini, memotong di kedua lingkaran terjadi ketika D-nya, jarak titik pusatnya, lebih kecil daripada jumlah jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua, jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Kita lihat contohnya. Nih, tentukan kedudukan pasangan lingkaran A dengan persamaan x-1 kuadrat
tambah Y dikurang min 3 kuadrat sama dengan 9. Dan lingkaran B yang persamaannya X min 2 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 25. Dari sini kita tahu ini pusatnya 1,3. Jari-jarinya adalah akar dari 9, 3. Yang ini X nya adalah min 2 dengan 3, dan jari-jarinya akar 25 yaitu 5. Kita lihat intinya. Contohnya. Nah, jadi ini pusatnya, A nya 1, ini 3, berarti 1,3, jari-jarinya akar 9, 3. Dari lingkaran B kita dapatkan juga pusatnya 2,3, jari-jarinya akar 25 yaitu 5. Jadi kita cari dulu titik jarak antara dua pusat ini, antara A dengan B. Jadi kita tinggal kurangkan saja. 2 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 3 dikuadratkan, 2 kurang 1 1, kuadrat 1 0, berarti ini 1. Ternyata D nya 1. Berarti kita cari kurang selisihnya. 5 dikurang selisih antara jari-jari pertama dengan jari-jari kedua, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ternyata lebih kecil, D nya lebih kecil daripada selisihnya, sehingga lingkaran itu berada di dalam lingkaran B. Ya, lingkaran A ini berada di dalam lingkaran B. Oke. Jadi gitu. Kalau ternyata dia lebih besar D nya tadi ya. Oke. Itu saja, silahkan dicatat, nanti di salin di buku catatan, ditulis seperti biasa, tulis tangan. Nanti kita akan saya cek catatannya. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan cepat berlalu pandemi kita dan cepat belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.